Shalom pagi, sama-sama tundukkan kepala. Inilah anak yang kau kasihi, kami rasakan bagikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Dia tidak mengalami tulang, kami juga tidak mengalami apapun juga. Kami bukti kasih-Mu, kami bangun dan tubuh yang sehat. Maka pada pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun renungan firman-Mu singkat, tapi ini menjadi berkat buat kami. Roh Kudus, sucikan hati dan pikiran kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita membaca surat Yudas ayat 11 sampai ayat 16. Surat Yudas ayat 11 sampai ayat 16. Celakalah mereka karena mereka ikuti jalan yang ditempuh kait, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Belia, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagikan awan yang tak berair, yang melalui tiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuih keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Jadi tentang mereka Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah berbuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik dan terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Puji Tuhan, saya percaya setiap pribadi tidak mau mendengar celaka, tapi berbahagia. Pagi ini kita orang yang berbahagia, bisa mengadakan mesbah pribadi, ada hubungan dengan Tuhan. Kita berbahagia karena kita masih bisa hidup. Tetapi Alkitab menulis pada ayat sebelah, celakalah mereka. Celakalah mereka, bukan saudara. Celakalah mereka. Siapa mereka itu? Inilah dikatakan karena mereka mengikuti jalan yang teguh kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Belia, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Celaka itu yang menempuh mengikuti jalannya Kain, menerima upah menceburkan diri seperti kesesatan Belia, dan kedurhakaan seperti Korah. Kita kenal di dalam Bilangan pasal 16. Bilangan pasal 16 menceritakan tentang Korah CS. Dia adalah pelayan Tuhan. Bahkan dikatakan dia adalah imam. Imam artinya yang ditentukan, dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Tetapi dia berontak kepada Musa. Ada Bilangan 16 ayat pertama dan selanjutnya. Atau ketika apa yang terjadi dihukum oleh Tuhan, bumi terbelah dua, semua Korah CS sebanyak 2 semua orang keluarga dikubur hidup-hidup karena melakukan yang tidak baik. Tapi kita mau melakukan dengan baik, dengar firman Allah, taat pada firman Allah, tidak berdurhaka, tapi mendengar dengan anak yang manis kepada Tuhan, anak
anak yang hidup dan takut akan Tuhan dan menjauhi kebakaran dosa. Amin. Anak orang jangan dikatakan yang terjadi koraseat di kubu hidup-hidup, bumi menganga dan semua di kubu hidup-hidup. Tapi kita mati yang wajar bagi dia karena ulah manusia yang celaka. Tapi kita orang yang bahagia, orang yang diberkati Tuhan. Kita percaya, kita mengutamakan Tuhan, kita menjadi orang yang manis, menghargai Tuhan. Tuhan dia pasti memberkati kebutuhan saudara pada pagi hari ini. Dia sudah siapkan berkat buat saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu mengingatkan kami, jangan kami seperti Koraseas, tapi kami jadi orang-orang yang setia dan taat pada firman, bukan orang durhaka. Serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang selamat, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para Media, para Lawan, para Polri. Berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.